Ini adalah usulan resmi dari masing-masing partai politik. Ini perlu diingat. Jadi jangan dianggap nanti kami koalisi ini mengada-ngada. Misalnya saya mengada-ngada, enggak Pak. Ini ada suratnya, ada nomor suratnya. Artinya nama Surya dan Mawan itu juga muncul di partai lain. Meskipun dia bukan orang partai politik. Muncul dicalonkan oleh partai lain. Dicalonkan. Itu sah saja tuh Pak, boleh-boleh aja. Boleh-boleh saja, asalkan melalui partai politik. Iya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Riau.TV di mana saja Anda berada, masih sekitar Wakil Bupati Kampar. Pada saat ini saya bersama Ketua P3 Kabupaten Kampar, Pak Hendrayani. Kita akan berbincang dengan beliau terkait beberapa hal, diantaranya persoalan Wakil Bupati Kampar yang hari ini masih kosong. Tentunya kita ingin tahu apa sikap P3 pada hari ini. Siapa sih sebenarnya yang direkomendasikan Partai P3? Kita akan kupas tuntas bersama Pak Hendrayani. Selamat siang Pak Hendra. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat ya selalu. Alhamdulillah kabar baik, tapi mungkin sedikit agak kurang fit saja. Iya. Tapi nggak ada masalah, Bang Bu. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara pemirsa, tentunya Pak Hendrayani ini kita ketahui adalah Ketua P3. Pak Hendra, kita ingin tahu sedikit ini persoalan Wabub Kampar ini sampai hari ini kan belum tuntas ya. Hampir 2 tahun kekosongan ditinggalkan Pak Catur yang menggantikan Pak Ajis, betul almarhum. Apa sebenarnya yang hari ini sikap P3 seperti apa terhadap pencalonan Wakil Bupati Kampar ini? Baik, sikap P3 ya. Ya. Pemirsa TV Melayu Riau.TV di hati ditanyakan ke saya sikap P3. Saya tegaskan hari ini sikap P3 Kabupaten Kampar dan P3 Provinsi Riau memberikan mandat atau surat tugas kepada Bapak Aprizal Hidayat, anak almarhum orang tua kita, Bapak Haji Aziz Zainal SH, MM, mantan Bupati Kampar, untuk bisa berkomunikasi dengan parpol koalisi dengan tujuan beliau dengan parpol koalisi dengan tujuan beliau bisa menjadi salah satu dari 2 nama yang nantinya akan disampaikan oleh koalisi kepada DPRD Kampar melalui Bupati Kampar. Jadi saya tegaskan hari ini, saat ini P3 tidak ada polemik. P3 tidak ada polemik. Kita sepakat Aprizal Hidayat. Masih Aprizal. Belakangan ini kan muncul nama Pak Hendrayani. Gimana sebenarnya? Baik, ini yang perlu kita sampaikan. Baik Pak Bu, saya terutama sampaikan bahwa saya tidak pernah menyebut nama dari dulu ya. Mungkin 1,5 tahun yang lalu saya tidak pernah menyebut nama selain Pak Aprizal Hidayat. Satu itu. Dan itu kita putuskan melalui rapat DPC P3 Kabupaten Kampar di Hotel Grand Suka. Selanjutnya keputusan dari rapat itu kita sampaikan kepada DPW P3 Provinsi Riau. Pada tanggal 12 Juli 2019 DPW P3 Provinsi Riau mengeluarkan surat usulan nama-nama bakal calon Wakil Bupati Kampar untuk sisa masa jabatan 2017-2022 itu 4 orang, direkomendasikan 4 orang.
Nah, ini perlu saya sampaikan. 4 orang. Di situ tetap yang pertama Pak Aprizal Hidayat. Jadi belum ada perubahan sampai Tidak hari ini. ada. Yang kedua ada nama Pak Syahrizal DLC. Mm-mm. Yang ketiga ada nama Bapak Abdul Muiz. Dan keempat ada nama Hendrayani. Saya sampaikan waktu rapat itu, saya nggak usah dimasukkan. Tapi oleh DPW karena mungkin ya pertimbangannya saya ketua DPC segala bla bla dimasukin, ya silakan saya bilang. Itu Pak. Jadi begitu kronologisnya. Setelah itu tetap kita sampaikan bahwa prioritas kita itu adalah Pak Aprizal Hidayat. 3 ini pemain cadangan Pak. Iya. Tetap prioritas Aprizal Oh Hidayat. Pak Aprizal Hidayat, pemain cadangan ini harus kita pahami. Jadi sekarang ini sudah fokus pada Aprizal Hidayat atau bagaimana? Fokusnya bukan sekarang saja. Fokusnya sudah 1,5 tahun yang lalu. Terus Bisa. nama muncul ini yang Pak Hendrayani muncul belakangan ini yang di kalangan wartawan. Ini saya ingin sampaikan. Saya ingin jelaskan. Kemarin juga kami sampaikan begitu. Ya, saya sampaikan 1 tahun lebih kita berkomunikasi dengan partai koalisi mengusung nama Pak Aprizal Hidayat. Bukan saya saja Pak. Itu sudah dengan orang-orang DPW. Ya. Ada dengan Pak Abdul Muiz sendiri, dengan Pak Syahrizal sendiri, dan bahkan dengan beberapa tokoh masyarakat Kampar. Akan tetapi memang fakta politiknya sampai hari ini bahkan koalisi masih menggodok dan belum menyepakati itu saja persoalannya. Jadi kita tidak pernah lari dari yang namanya Pak Aprizal Hidayat. Jadi Oke. sampai hari ini komunikasi dengan partai. Nama Pak Aprizal Hidayat setelah 1 tahun lebih seakan ini stuck Pak, 1 tahun ya. stagnan, tak ada progres apa-apa. Ya Itu dimunculkan ke P3 aja, sudah memunculkan ke koalisi belum? sudah dimunculkan. Sudah disampaikan kita ya? sudah dapat koalisi Pak. Ada saya, ada Pak Aprizal Hidayatnya, ada Pak Abdul Muiz, ada Pak Syahrizal DLC dari DPW, ada Pak Ansar, sekretaris P3 kita sekarang ini. Berunding dengan semua partai koalisi beberapa kali. Berarti nama koalisi lain belum muncul. Waktu itu kita ingin P3 saja waktu itu. 3 orang tuh sepakat pada saat itu. Sampai hari ini belum sepakat. Belum sepakat ya. Sampai hari ini bahkan. Jadi titik temunya macam mana nih Ketua? Sampai kapan ini? Nah, jadi saya ingin saya tekankan di sini. Jadi saya sebagai ketua P3 tidak pernah lari dari yang namanya nama Pak Aprizal satu. Kenapa ada muncul nama Hendrayani? Iya. Saya sampaikan. Sebenarnya yang muncul bukan nama Hendrayani saja. Ada nama Pak Syahrizal, ada nama Pak Abdul Muiz. Karena DPW itu memberi 4 nama. Iya. Ketika barang ini stuck, 2 bulan yang lalu tekanan masyarakat terhadap koalisi, juga tekanan-tekanan sosial juga terhadap bupati supaya Wabub ini ada, disikapi oleh koalisi dan disikapi oleh oleh bupati, sehingga kita mengadakan pertemuan dengan bupati. Di situ kita bahas, di rapat koalisi kita bahas. Artinya apa? Konkretnya kita minta, ayo mana nama-nama dari Iya. setiap partai, mana nama-namanya. Ayo kita kumpulkan. Dalam rapat itu Pak, memang yang di rapat itu oleh ketua koalisi Golkar diundang ketua-ketua koalisi saja memang waktu itu, karena belum pada tahap administrasi yang Iya. mungkin nanti akan komplit ya. Jadi dalam rapat itu diserahkan nama semua. Dari Golkar ada nama Ahmad Fikri. Dari Gerindra ada nama Ferry Adianto dengan Surya Darmawan. Oh, ketua partai. Iya, dari PKS ada nama Surya Darmawan dengan Tamarudin. Dari PKB ada nama Suarmi Hasan dengan Surya Darmawan. Dari Nasdem tunggal nama Surya Darmawan. Dari P3 tentu saya sampaikan surat DPW 4 nama. Ada Pak Aprizal Hidayat, ada Pak Syahrizal DLC, ada Pak Abdul Muiz, dan ada Hendrayani. Saya sampaikan. Akhirnya ada 9 nama.
dalam rapat itu, Pak. Jadi 9 nama ini sudah mengkerucut atau belum sampai? 9 nama ini adalah usulan resmi dari masing-masing partai politik. Ini perlu diingat. Jadi jangan dianggap nanti kami koalisi ini mengada-ngada. Misalnya saya mengada-ngada, enggak, Pak. Ini ada suratnya, ada nomor suratnya. Artinya yang nama Surya dan Mawan itu juga muncul di partai Muncul. lain. Meskipun dia bukan orang partai politik. Muncul dicalonkan oleh partai lain. Dicalonkan. Itu sah saja tuh Pak, boleh-boleh aja. Boleh-boleh saja, asalkan melalui partai politik. Iya. Jadi terinventarisir 9 nama. Karena 9 nama ini adalah usulan resmi dari semua partai politik, artinya koalisi tentu bekerja. Iya. Bagaimana 9 nama ini menjadi 2 nama? Akhirnya nggak bisa, nggak dapat, nggak ketemu. Saya menyampaikan Pak Efrizal Hidayat, prioritas kita, Pak. Jadi sekarang itu antar koalisi ini sekarang gimana? Apakah sudah ada kebulatan tekad untuk merampungkan menjadi 2 nama? Bagaimana? Sudah. Atau endingnya seperti apa? Sudah. Jadi saya sampaikan dalam rapat itu, saya sampaikan Pak Efrizal Hidayat, dan memang ada progres hari ini yang bagus untuk P3, bahwa Golkar sudah Ahmad Fikri lah ya. Ahmad Fikri sudah welcome dengan Pak Efrizal Hidayat. Itu progres yang luar biasa. Namanya dimasukkan gitu. Patut untuk kita syukuri, dan saya sudah tanda tangan. Yang mana sebelumnya yang paling getol untuk tidak apa namanya ya, saya usul Pak Efrizal Hidayat nanti dulu katanya Ahmad Fikri gitu. Misalnya hari ini sudah selesai ya. Berarti udah 3 nama lagi tinggal. Nah, sudah selesai. Jadi dalam rapat itu lahir 3 nama dalam rapat itu. Nah, 3 nama itu adalah Ahmad Fikri, Hendrayani, Surya Darmawan waktu itu ya. Waktu itu dengan dasar surat masing-masing partai politik. Iya. Kan sah, Pak? Iya. Oke. Setelah itu kita laporkan ke partai masing-masing. Saya tentu P3 melaporkan ke DPW, ke struktur partai yang lebih tinggi. Oleh DPW tetap kita sepakati untuk memberi lagi waktu atau kesempatan kepada Pak Efrizal Hidayat. Nah, maka keluarlah surat tugas itu. Nah, jadi saya tanda tangani dengan dengan Pak Ahmad Fikri itu adalah setelah surat tugas itu keluar. Berarti belum lama ini ya? Belum lama. Rapat koalisi memutuskan 3 nama. Hendrayani, ada Ahmad Fikri, ada Surya Darmawan. Itu tanggal 4 Juli. 4 Juli. Surat tugas Pak Efrizal Hidayat dari DPW P3 Provinsi Riau itu adalah tanggal 12 Juli. 11 pada 12 Juli begitu. Iya, iya. Nah, ini harus kita pahami bersama. Duluan berarti ya surat itu keluar ya? Yang penunjukan 3 nama itu. Iya, ini harus kita pahami, Pak. Ini yang mungkin jadi ketika tentu ini kita laporkan ke partai masing, itu kembali kepada partai masing-masing. Iya. Nah, dan ketika DPW P3 Provinsi yang memberi surat tugas kepada Pak Efrizal Hidayat, itu kita dukung bersama. Nggak ada polemik, Pak. Bahkan saya sampaikan ke kawan-kawan, amankan ini. Berarti dari P3 udah clear Efrizal Hidayat. Efrizal Hidayat clear. Nah, sekarang untuk menyatukan menjadi 2 nama ini koalisi bagaimana? Jadi begini. Apakah ini dibiarkan saja atau sama sekali atau bagaimana? Ini semua ini kan, Pak, 2 nama ini, misalkan siapa yang 2 nama ini nanti kan, itu kan harus ditandatangani oleh semua partai politik ini. Bisa tidak terjadi begitu? Satu saja tidak tanda tangan kan tak bisa. Iya. Nah, ini yang masih Pak Efrizal Hidayat masih berkomunikasi dengan sesuai dengan surat yang diberikan oleh DPW P3 Provinsi Riau. Nah, jadi situasinya seperti itu, dan saya yakin ini bisa ada solusi-solusi nantinya. Saya yakin ini bisa gitu loh. Jadi ini harus kita pahami bersama supaya bagaimana wabub ini ada. Iya. Nah, jangan sampai waktu kan tidak terlalu lama lagi, Pak. Iya, jangan sampai ada pihak-pihak yang menyandra ini. Iya. Dalam artian kalau begini, mendingan tak ada ini, tidak bisa, Pak. Jadi kita harus juga mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat Kampar. Jadi posisi hari ini adalah memang beredar di masyarakat itu memang ada 3 nama, ada nama Pak Efrizal juga begitu. Artinya kalau ini
tidak juga mengerucut, Pak, tidak juga mengerucut. Nggak ada lagi waktu kita habis, Wabub ini nggak ada. Oh itu ya. Jadi Jadi memang harus ada batas waktu. kapan batas waktunya ini? Kalau seandainya tidak terjadi kesepakatan antara koalisi ini, berarti pembiaran dong. Nah ini memang masing-masing partai harus berpikir ulang, masing-masing partai harus apa namanya mencari format baru lagi. Kalau seandainya ini juga tidak bisa, contohnya dari Nasdem misalnya mengusung Pak Surya Darmawan misalnya. Ternyata ada pihak lain, partai lain yang tidak mau Pak Surya Darmawan, ini contoh ya misalnya. Nah, itu partai yang mengusung Pak Surya Darmawan juga harus bagaimana solusinya, atau sebaliknya Ahmad Fikri yang diusung oleh Golkar, ternyata ada partai lain yang tidak setuju, kalau kami nggak mau misalnya seperti itu, apa solusinya? Atau Pak Aprizal Hidayat yang dari P3 kita usulkan, ada beberapa koalisi lagi yang tidak mau misalnya kan, apalagi solusi di P3. Nah, ini semua sama posisi-posisi ini. Kalau supaya Wabub ini harus ada tarik ulur, harus ada musyawarah yang menyatukan baik. ya. Nah, jadi kalau sekarang ini memang namanya ada 3 juga, Pak Aprizal Hidayat, Pak Ahmad Fikri dan Surya Darmawan. Nggak mau juga deh, karena 3. Iya, harus 2 dia kan. Harus 2. Nah ini yang kita harapkan memang bisa terjadi terobosan-terobosan. Tapi takutnya kita jangan ada permainan ini Pak Ketua. Artinya mereka munculkan terus nama ini, ada segelintir orang kepentingan politik yang mungkin tidak ingin wakil bupati ini ada. Ada enggak kira-kira? Oh bisa jadi Pak. Bisa jadi ya. Saya sampaikan di internal P3, kita harus hitung kemungkinan itu juga gitu. Dan kita terjebak kepada strategi orang. Iya. Nah, strateginya seperti ini dengan maksudnya begini, kita nggak sadar itu gitu loh. Ternyata maksudnya ya seperti yang Bung Abu katakan, nggak ingin Wabub ini ada. Kalau tidak dari partai kami ya sudah itu usah. Kan begitu, iya, ada yang begitu kadang-kadang. Satu saja partai yang berpikiran seperti itu, nggak ada Wabub Pak. Iya. Nggak ada Wabub. Nah itu kembali kepada kita bersama gitu. Nah, kembali kepada kita bersama. Jadi memang harus dicari orang-orang yang yang bisa diterima. Menyatukan itu. Iya, yang bisa diterima oleh semua partai koalisi ini. Ya. Kalau saya usulnya ya kembali partai koalisi ini rapat dan kembali diundang semua kandidat-kandidat ini. Siapa yang menjadi ketua tim koalisinya, ada nggak? Kebetulan ketua koalisi ini kan dari Golkar, Pak. Ya, mereka sudah berinisiatif. Sekretarisnya kebetulan saya. Ya, udah berinisiatif nggak ketua untuk undang orang sudah tua? kita rencanakan. Kapan terakhir ketua? Mungkin setelah Idul Adha ini akan ada ya? berembuk lagi gitu. Nah, supaya kalau tidak ada titik temunya gimana? Apa dibiarkan? Kalau tidak ada titik temunya, memang kita berharap ada intervensi dalam tanda kutip ya. Iya. Intervensi dalam tanda kutip ini misalnya dari Bupati. Bupati ini kan pembina partai politik di kabupaten ya. Saya rasa wajar kalau beliau misalnya nanti memanggil ya, mengajak kita berdiskusi ini seperti apa, biar sama-sama legowo, komitmennya seperti apa gitu. Lebih sah-sah saja. Itu ada deal-deal politik ya antara partai yang 3 nama inilah ya. Biasa, sangat wajar, sangat biasa gitu kan, sangat biasa. Jadi begitu kronologisnya, Bung Abu. Baik Ketua, mungkin barangkali sebelum kita tutup ada pesan-pesan yang perlu sampaikan. Pesan ya biasa saja ya barangkali ya. Karena memang Wabub ini harapan banyak orang untuk ada gitu loh. Karena saya tetap berprinsip pikiran 2 orang itu mungkin akan lebih komprehensif daripada orang berpikir sendiri. Artinya ketika hari ini Pak Catur sebagai bupati berpikir sendiri, dengan adanya wakil nantinya kita berharap beliau bisa terbantu. Makanya ketika ada kawan-kawan mengusulkan supaya persoalan Wabub ini kita diskusikan dengan bupati, saya setuju saja. Karena memang usernya Wabub itu ya bupati. Ya. Dia yang make.
Iya. Kita nggak ingin juga nanti ketika ndak ada wabuk aman-aman saja, ketika ada wabuk ribut kan malu juga kita, Iya. koalisi malu, masyarakat Kampar juga malu. Jadi kita ingin wabuk ini bisa bersinergi dengan Bupati, Bupati ya. hari ini dalam rangka membangun Kabupaten Kampar lebih baik begitu. Cuma saya ulangi, saya tegaskan sekali lagi bahwa di P3 ini sampai hari ini tidak ada polemik apa-apa. Tetap Pak Afrizal Hidayat sampai Betul, ya. ada keputusan baru dari struktur partai lebih tinggi. Kalau kita dari P3 sudah close, nah, kalau ada misalnya nanti keputusan baru dari DPW atau DPP, itu akan kita patuhi. Begitu Bung Abdul. Baik, terima kasih sudah berbincang di Riau.tv dalam program Riau Bicara. Baik. Mudah-mudahan ke depannya ada solusinya Pak Andra ya. Amin, Ada amin, ya rabbal alamin. kebaikan yang diterima oleh masyarakat Kampar. Bagaimanapun hari ini adalah memang ini keinginan masyarakat Kampar tentu Ya. gantung kepada koalisi kan. Ya, ya. Ada atau tidak ada ya wakil Bupati Kampar. Terima kasih. Ya. Saya Abu Nazar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.